Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, berikan lagi kami kehidupan, nafas hidup. Dan kami boleh bangun dari tidur kami sungguh bersyukur semua itu karena anugerah-Mu bagi kami. Pagi hari ini sebelum kami mengawali berbagai kegiatan kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu jangan suam-suam kuku. Wahyu pasal 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Bapak Ibu Saudara, kota Laodikia adalah kota yang terkenal di zamannya. Kota ini berjarak kira-kira 40 mil dari kota Philadelphia. Selain letaknya yang juga strategis, kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan perbankan, juga sebagai kota penghasil kain wol yang indah, lembut berwarna hitam keunguan. Kondisi kota seperti ini tentu saja juga menempatkan penduduknya pada posisi ekonomi yang begitu mapan. Tetapi kota ini hanya kekurangan satu hal, yaitu sumber air panas. Itulah sebabnya mereka mendatangkan air panas dari kota lain yang berjarak 10 km, yaitu Hierapolis, melalui saluran pipa, yang ketika sampai di Laodikia air tersebut sudah tidak panas lagi, melainkan hangat-hangat kuku. Nah saudara, kondisi kota ini sangat tepat untuk menggambarkan kondisi jemaat yang mendapatkan teguran keras dari Tuhan sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Banyak orang Kristen di zaman sekarang ini yang menjalani kehidupan kekristenannya suam-suam kuku, tidak panas atau tidak dingin. Suam-suam kuku bisa diartikan orang-orang yang berdiri di atas dua pijakan, rohani iya, melakukan hal-hal dunia iya, alias melakukan kompromi. Nah, di ayat yang kita bacakan tadi dikatakan alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Sebab Tuhan tidak mengenal kata kompromi. Tuhan mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan Yesus, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Matius 16 ayat 24. Dikatakan lagi di sana, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3:16. Orang percaya harus punya ketegasan. Ya, di dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan bahwa barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, orang Kristen yang panas menggambarkan orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh atau taat, punya roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Orang Kristen yang dingin berbicara tentang orang yang mengikut Tuhan asal-asalan, tidak greget, tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran. Artinya Kristen tanpa pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di Wahyu 3 ayat 19 di sana dikatakan, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Melalui perenungan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus memastikan bahwa kita menjadi orang Kristen yang panas, dalam artian kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak menjadi suam-suam kuku. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami sungguh dikuatkan dan sekaligus kami ditegur bahwa kami harus menjadi orang Kristen yang panas, menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, tidak menjadi dingin dan juga tidak menjadi suam-suam kuku. Tuhan tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, sertai kami
apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.